Untuk itulah kawan-kawan semua, kawan-kawan Kristenku, ingatlah bahwa kalian harus mencintai Yesus sebab dia datang tidak mencari orang benar, tetapi mencari kau dan aku yang sama-sama pendosa. Saya akan tinggalkan Tuhan Yesus jikalau dia datang mencari orang benar, mencari orang soleh, sebab saya berdosa. Artinya dia bukan untuk saya, tetapi Yesus datang untuk kita karena dia mencari orang berdosa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Sahabat muslimin dimanapun Anda berada, kini kita akan membahas tentang agama siapa yang menjunjung tinggi tentang toleransi. Yang pertama, di dalam agama Islam itu teman-teman, Allah memperkenalkan Al-Quran di ayat pertama dengan sifatnya Ar-Rahman yang Maha Kasih. Makanya di dalam Al-Quran kalau kita buka pertama, itu isinya itu Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahman yang maha belas kasih di dunia. Karena di dunia, maka orang Yahudi, orang Hindu, orang Buddha, orang Kristen semuanya akan diberi rezeki oleh Allah. Dengan sifatnya Ar-Rahman. Kemudian Allah memperkenalkan dirinya yang kedua Ar-Rahim. Zat yang maha belas kasih di akhirat. Maksudnya kalau di akhirat, khusus orang-orang yang mentauhidkan Allah. Khusus orang-orang yang tidak mensyirikkan Allah. Makanya di dalam surah Al-Kahfi ayat terakhir Allah berfirman, "Wa may yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan ridha, maka beramal saleh dan tidak mensyirikkan dia dengan apapun juga. Dan Rasulullah saja kepada kaum-kaum yang non-muslim itu sangat baik sekali, saudara. Bahkan Rasulullah tidak membeda-bedakan antara tetangga muslim ataupun tetangga umat Islam. Maka kata Rasulullah dengan tegas, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka muliakanlah tetangganya, apapun agamanya, baik Islam, Kristen, Yahudi, muliakan kata Allah. Dan Rasulullah juga mengatakan, "Falyukrim dhaifahu." Kalau mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Baik tamu itu agamanya Buddha, Hindu, tidak punya agama sekalipun, maka kalau ada kedatangan tamu, maka muliakanlah tamu tersebut. Mungkin itu dulu untuk pembukaan bagi saya. Saya pasrahkan kepada Gus Yonatan Nandar untuk meneruskan lanjut Ustaz. dari kita. Lanjut Ustaz. Ustaz Wafi lanjut aja Ustaz. Sudah habiskan Ustaz. Benar, habiskan. Oke, siap. Ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan tahadu tahabu, saling bersedekah kalian, saling memberi hadiah agar saling mencintai. Itu tidak pandang bulu kepada siapapun. Kalau orang itu berbuat baik, maka kita harus berbuat baik juga. Itu anjuran dari Rasulullah. Bahkan ceramah Rasulullah pertama kali ketika beliau sampai di Madinah, apa kata Rasulullah? Ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil lail wan nasu niyam. Wahai umat manusia, sebarkanlah salam. Salam sejahtera. Kemudian senanglah kalian bersedekah, memberi makan kepada fakir miskin, mau Islam, mau Kristen, mau Yahudi, terserah. Dan sholatlah kalian ketika orang-orang sedang tidur. Itu anjuran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbuat baik kepada siapapun. Kemudian ciri-ciri orang yang hatinya lembut, kata Rasulullah, syakarojulun ila Rasulillah qaswata qalbihi. Suatu saat ada seorang laki-laki yang mengadu kepada Rasulullah mengenai hatinya yang keras. Kemudian apa kata Rasulullah? At'imil miskin wamsah ra'sal yatim. Kamu yang senang bersedekah kepada fakir miskin dan berbuat baiklah kepada anak yatim. Kalangan apapun. Mau Kristen, mau Yahudi, kalau miskin, kekurangan makan, kita bantu. Kekurangan biaya hidup, dibantu semampunya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menerangkan tentang ciri-ciri amal ibadah kita diterima. Suatu saat ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wa ma birrul haji ya Rasulullah?" Ciri-ciri haji yang mabrur, yang diterima oleh Allah itu bagaimana? Kata Rasulullah, yang pertama tibul kalam, ucapannya semakin baik. Yang kedua, it'amut ta'am, suka memberi makan, bersedekah kepada sesama umat manusia. Kepada siapapun, bahkan kita bersedekah kepada hewan saja, itu tercatat pahala, saudara. Dan itu adalah anjuran, sunnah dari Rasulullah.
Makanya sunnah itu dibagi menjadi 3. 1 pekerjaan Nabi, 2 ucapan Nabi, yang ketiga adalah apa-apa yang disetujui oleh Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, ayat 190, Allah secara tegas mengatakan, waqatilu fi sabilillah. Perangilah di jalan Allah, alladzi yuqatilunakum, yang memerangi kalian, kalian perangi. Kalau tidak, ya enggak. Kita membela diri. Sekian, terima kasih. Waktunya habis. Mantap, Ustaz. Ayo teman-teman, tap-tap layar gratis. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berjuang dengan harta, berjuang dengan diri kalian sendiri dengan tap-tap layar ya. Oke. Masya Allah. Pak Framing duluan ya, Pak Framing. Oke, terima kasih. Toleransi secara definisi adalah saling menghargai antara satu dengan yang lain. Dalam konteks keagamaan atau antara umat beragama, berarti kita harus saling menghargai antara agama satu dengan agama yang lain. Tentu kalau kita mau lihat secara aplikatifnya adalah sesungguhnya harus diangkat toleransi ini lebih level kepada level yang lebih tinggi, yaitu bila orang Kristen membangun gereja, maka orang Islam tidak harus memakai undang-undang untuk mengatakan supaya sesuai dengan prosedur, yang kadang di akar rumput prosedur itu adalah sebuah cara untuk menghalangi gereja atau kekristenan membangun rumah ibadah. Itu secara umum. Nah, sekarang mari kita masuk kepada secara Alkitab. Ya, di dalam Alkitab kata toleransi sebenarnya tidak ada secara implisit ya. Tetapi dikatakan bahwa di dalam Matius pasal 22 ayat yang ke-38 dikatakan hukum yang kedua, hukum yang utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua, yang paling utama dari hal itu adalah mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Penghargaan kepada Tuhan itu adalah hubungan internal kita secara personal kepada Tuhan. Tetapi penghargaan kepada manusia itu memiliki standar. Standarnya adalah jika kita menghargai orang lain, maka prinsip pokoknya adalah sebagaimana kita menghargai diri kita, prinsip dasar menghargai diri inilah kita perlu buat untuk bagaimana menghargai orang lain. Itulah yang dikatakan di dalam ayat 39, bahwa hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, contoh ini ada dicatat di dalam Alkitab ketika ada sebuah peristiwa di mana di dalam Lukas pasal 10 ada seorang Samaria ya turun dari Yerusalem ke Yeriko. Lalu dia dirampok. Ternyata orang Samaria ini adalah orang yang pada prinsipnya dengan Yahudi atau orang Yerusalem itu saling berlawanan, saling berbatasan, saling tidak menerima secara sosial. Memang ini kalau sejarahnya luas dari perjanjian lama itu pecahnya kerajaan Israel. Namun sekalipun seperti itu, maka terjadilah satu ketika karena orang Samaria ini sedang dirampok, lewatlah yang disebut dengan imam. Orang imam ini tidak mau membantu. Yang kedua lewat juga orang Lewi. Imam adalah tokoh yang sangat dihargai secara spiritual keagamaan di dalam keagamaan orang Yahudi. Yang kedua lewatlah orang Lewi. Lewi ini adalah boleh dikatakan juga pelayan yang sangat dihormati di dalam ibadah-ibadah orang Yahudi. Tetapi yang ketiga, ya ternyata lewatlah orang Samaria. Yang dirampok ini ternyata adalah bukan orang Samaria, tetapi yang menolong adalah orang Samaria. Artinya kalau orang Yerusalem kena rampok, tapi yang menolong adalah orang Samaria. Gambaran perumpamaan inilah diangkat oleh Yesus, bagaimana toleransi itu sangat penting sekali.
Tidak dibatasi oleh perbedaan agama, tidak dibatasi oleh perbedaan jabatan bahwa Anda sebagai pendeta, Anda sebagai ustadz, tetapi toleransi itu dengan siapapun harus kita berikan seluas-luasnya untuk menolong dan untuk memberikan kesempatan kepada orang itu, baik hidupnya, baik kerohaniannya, baik keagamaannya. Inilah toleransi yang sangat hakiki, yang sangat prinsip diajarkan oleh Alkitab di dalam iman kekristenan kami. Jadi kalau bicara tentang toleransi, sesungguhnya adalah prinsip-prinsip pokok yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam Alkitab kami adalah prinsip pokok yang tak terkalahkan dengan prinsip-prinsip agama lain. Karena ini adalah sebuah permusuhan antara orang Samaria dengan orang Yerusalem. Tetapi Yesus mengatakan tidak membatasi oknum, tidak membatasi orang, tidak membatasi agama, tidak membatasi jabatan, tidak membatasi kedudukan, bahwa siapapun harus kita tolong. Harapan saya, Ustadz Naja dan juga termasuk Jonathan untuk selalu melakukan toleransi. Ya, silakan. Ya, kita nunggu nih. Yang di bawah masa malah ninggalin semua ini yang di bawah di kemana? Ustadz Wafi. Kalah lagi kami nih, kayaknya malam ini kurang bergairah orang-orang Kristen ini, Mak. Iya. Udah 2 kali kami kalah. Ustadz, aku boleh jawab boleh ini Ustadz Wafi duluan ya. Ini Ustadz ya. Lah, Gus, ini sesi Islam bertanya kepada Kristen, gitu. Iya, silakan. Oke, lanjut Gus, habiskan waktunya, gak apa-apa. Oh, saya kira masih pernyataan, enggak ya? Tidak apa-apa, pernyataan sambil bertanya nanti, tidak apa-apa. Baik Ustadz. Nah, tadi Pak Premi menyampaikan tentang makna dan esensi toleransi dengan sedikit menyinggung masalah perizinan rumah ibadah di Indonesia. Pak Premi mesti dan harus melihat Roma 13 nomor 1, Pak Premi. Mohon yang Kristen di-mute ya. Roma 13 ayat 1, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Oleh sebab itu, barang siapa yang melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi, ketentuan untuk taat terhadap pemerintah itu juga tertuang di dalam Bible. SKB 2 Menteri itu bukan aturan Islam. SKB 2 Menteri itu adalah aturan regulasi dari pemerintah. Nyatanya Alkitab mendukung agar orang Kristen tunduk dan patuh terhadap regulasi pemerintah tentang pendirian rumah ibadah. Pada kenyataannya banyak yang melanggar. Apa ketentuan Alkitab? Kalau melanggar akan mendapatkan hukuman-hukuman atas perbuatan dan tindakan tersebut. Ya. SKB 2 Menteri itu diatur di dalam nomor 9 tahun 2006 ya, pasal 13, 14 dan 15. Jadi sangat jelas regulasinya gitu. SKB 2 Menteri nomor 9 tahun 2006 itu sangat jelas. Masalahnya banyak orang Kristen yang tidak patuh terhadap makna dan esensi toleransi yang sudah dijabarkan dan sudah diatur baik dalam hukum positif maupun di dalam hukum agama Kristen itu sendiri. Pertanyaan saya, kalau kita melihat di dalam Matius 10 ayat 34, Yesus sendiri mengatakan, aku datang bukan untuk membawa damai. Ternyata Yesus membawa pedang. Di ayat 35-nya tujuan Yesus itu memisahkan. Dan kalau kita lihat di dalam Lukas 19:27, ternyata Yesus tidak mengajarkan toleransi. Nyatanya Yesus mengancam akan membunuh siapapun yang tidak suka menjadi rajanya. Bagaimana penjelasan saudara terkait dengan Matius 10 ayat 34, 35, ternyata Yesus menghunuskan dan membawa pedang. Ustadz Wafi, silakan, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, itu pertanyaan dari Gus Yonatan Nandar ya, sangat bagus sekali, Masya Allah. Di sini saya ingin memperjelas mengenai 2 Yohanes 1 ayat 10 itu saja dulu. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepada dia.
Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Jadi barang siapa yang tidak beragama Kristen atau bukan Kristen, tidak boleh masuk ke dalam rumahnya orang Kristen, dan tidak boleh orang Kristen menguluk salam kepada non-Kristen. Nah, kalau sampai dilakukan, maka itu akan mendapatkan dosa dan bagian dari perbuatan yang jahat. Kalau di dalam Islam kan jelas. Tadi ya, fal yukrim doifahu, kata Rasulullah. Muliakanlah tamumu. Tamunya siapa saja. Bahkan ketika orang Kristen mengatakan Assalamualaikum, kita punya kewajiban menjawab Waalaikum. Tetap berbeda. Karena kita memandang agama Islam itulah yang selamat, bukan yang lain. Maka jawabannya pun berbeda. Tapi minimal ada jawabannya. Waalaikum. Sedangkan di dalam 2 Yohanes 1, ayat 10 dan 11 ini, ternyata menguluk salam saja nggak boleh. Dan kita tidak boleh main-main ke rumahnya Mas Rudi Yohanes, main ke rumahnya Pak Framing, nggak boleh, karena bisa dosa nanti. Nah, ini apakah ajaran ini di dalam Bible ini menunjukkan toleransi, menunjukkan kasih? Kalau memang itu menunjukkan kasih, berarti apa sebenarnya definisi kasih dalam agama Kristen itu? Karena ketika kita lihat ayatnya memang bunyinya cukup tidak mengenakkan begitu. Mungkin itu yang bisa dijawab oleh Mas Rudi dan Pak Framing. Wah, luar biasa, mantap Ustaz Wahab ini. Pak Framing, kita berbagi waktu ya, jangan dihantam semua. Lihat waktunya ada di atas itu loh. Iya. Ya, silakan Pak Framing duluan nanti menjawab ya. Waktu Timernya. Nanti kasih tahu aja Bang Rudi ya. Kalau saya ini ngerocos terus saya, jadi saya kadang-kala nggak bisa nahan. Ya. Lihatlah waktu di atas itu kan ada itu ya. Oh, 2,5 menit ya. Iya. Oke, Bang Rudi. Oke, jadi begini. Kalau saya mungkin lebih ke arah yang dikatakan oleh Ustadz Wafi ya, di mana dia mengutip dari 2 Yohanes 1 ayat yang ke-10. Jika seorang datang kepada rumahmu dan tidak membawa ajaran ini. Oke, saya akan coba buat gambaran jika saya datang ke rumahnya Ustadz Najah membawa makanan babi contohnya. Lalu saya datang ke sana, Ustadz Najah, mohon maaf ya, saya makan dulu di rumahmu ini, tapi di makanan saya, di rantang saya ini adalah babi sama anjing gitu, makanan yang saya sukai. Nah, tentu kalau saya datang seperti itu, mungkin kalian bisa menjawab lah, apa kalian bisa menerima itu? Kalau kalian bisa menerima, saya salut Indonesia, akan menjadi toleransi yang luar biasa. Kalau itu yang diangkat oleh Ustadz Najah dalam konteks ayat 10. Apalagi ini di dalam konteks ajaran. Ya. Ajaran. Kita sudah tidak susah mencari video-video yang sering diupload di VT di YouTube, bahkan di berbagai media sosial, bahwa ada pun orang-orang dari komunitas saudara-saudara kita dari Ustadz Najah dan Dandar ini sangat keras, bahkan menolak kalau ada orang-orang Kristen menyampaikan ajarannya. Bahkan dibuat menjadi undang-undang, makanya orang Kristen sekarang malas memberitakan Injil kepada orang Indonesia. Karena di dalam undang-undang disebut, ini undang-undang tidak toleran ini. Jika saya menginjili Ustadz Najah dan Nandar, dan mengajak dia pindah ke agama kekristenan, saya dapat hukuman penjara. Ini adalah undang-undang yang bukan toleran. Silakan Bang Rudi. Oke, terima kasih. Mengenai tadi Matius 10 ayat 34, sama dengan seperti seorang polisi. Dia memiliki senjata. Ketika polisi datang ke lingkungan para penjahat, polisi itu tidak membawa damai. Tapi ketika polisi datang kepada rakyat yang katakanlah sedang diancam oleh penjahat, maka polisi itu membawa damai. Senjata itu menjadi damai. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua. Jadi di dalam ajaran Kristen, firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Bisa menusuk saya, bisa menusuk kamu. Maka dari itu dikatakanlah di situ, aku datang tidak membawa damai, tapi pedang. Dia bawa firman. Nah, firman itu bagi orang-orang yang tidak percaya kepadanya, pasti tidak damai.
contoh Sinandar. Kalau kita bacakan Alkitab, pasti dia nggak damai, gelisah-gelisah saja. Tapi kalau dia mengaji, dia damai. Kan begitu. Itulah contohnya. Kemudian Nandar, tolong kalian jawab berdua. Carikan saya satu ayat di dalam Al-Quran, di mana Allah SWT mengasihi kaum kafir. Ya, dalam Al-Quran Allah mengasihi kaum kafir dan bisa memasukkan kaum kafir ke surga. Kalau di dalam Bible, mana ayatnya? Banyak. Orang yang disalib di sebelah Yesus itu tidak mengenal Yesus. Artinya dia kafir. Tapi Yesus memasukkan dia ke dalam surga. Karena di dalam ajaran Islam, sebaik apapun kita tetap ke neraka kalau tidak mengucap 2 kalimat syahadat. Ini kan tidak logis. Masa gara-gara hanya tidak mengucap 2 kalimat syahadat, sebaik apapun kita tetap ke neraka. Itu nggak logis. Sebaik apapun kita tetap dicap kafir dan wajib hukumnya seperti yang tertera di Al-Quran mengenai kafir. Dari sekian banyak ayat mengenai kafir, tolong carikan saya satu ayat yang mengatakan Allah SWT itu mengasihi kafir. Nah itu dari Al-Quran ya. Kalau hadis itu kan tulisan manusia, itu kan karangan manusia. Kalau Al-Quran itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang carikan saya ayat itu dari dalam Al-Quran, di mana Allah SWT mengasihi orang kafir dan mengizinkan dia masuk ke dalam surga. Kalau itu ada, tidak usah kita lanjutkan debat ini. Saya akan katakan, iya betul, berarti Islam ini Tuhannya juga Maha Pengasih, Maha Penyayang. Seperti Yesus Kristus memasukkan orang yang disalib di sebelah kanan dia ke dalam Firdaus atau surga. Itu baru betul-betul kasih. Dan yang kedua, tunjukkan saya satu kejahatan Yesus yang menurut saya contoh membunuh, merampok yang dibuat oleh Yesus. Kalau Muhammad ada, Yesus tidak ada. Carikan saya ayatnya. Silakan. Habis. Wah, kita kalah Ustaz Rafi. Kaum muslimin wal muslimat, jangan kalah kita. Kalau debat pasti menang. Cuma kalau PK juga jangan kalah lah, harus menang juga. Ya, kawan-kawan Kristen, mereka menghibur diri. Sinandar sukanya gitu. Kubal Bali malam ini, jangan lupa dukung kalian kami ya. Jangan sampai kalah pula lah kami PK, malu-maluin. Kubal Bali Sinandar. Silakan. Ustaz Rafi, silakan Ustaz Rafi. Oke. Ya, jenengan dulu Ustaz Rafi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tadi Mas Rudi Yohanes bertanya kepada saya, buktikan satu ayat saja di dalam Al-Quran yang mana Allah mengasihi, mengaruniai, atau memberikan anugerah kepada orang-orang kafir. Oke, mintanya satu ayat kan ya? Andaikan 10, saya sebutkan 10. Mintanya satu ayat. Anda buka di dalam surah Ali Imran ayat 113. Ali Imran ayat 113. Di sana secara tegas Allah mengatakan, min ahlil kitab ummatun qaimah yatsluna ayatillah ana al-laili wa hum yasjudun. Ada dari kalangan ahlul kitab umat yang jujur. Dipuji tuh sama Allah. Yatsluna ayatillah. Dia membaca ayat-ayat Allah ana al-laili di tengah malam. Wahum yasjudun, dan di tengah malam dia sujud. Jelas ini bukan orang Islam. Karena lafadznya ahlul kitab. Ahlul kitab kalau dimaksudkan di dalam Al-Quran, maka maksudnya antara Nasrani ataupun Yahudi. Nasrani ataupun Yahudi. Nah, mintanya satu kan? Andaikan Anda meminta 10 ayat, maka akan saya sebutkan 100 ayat. Hehe. Begitu ya, ini namanya menghibur diri, kata Mas Rudi Yohanes. Jadi, ya, asbabun nuzul ayat ini, sebab-sebab turunnya ayat ini dulu, ada orang Yahudi yang bernama Abdullah bin Salam dan teman-temannya. Nah, dia adalah orang-orang yang jujur, orangnya jujur, apa adanya. Sehingga suatu saat ketika dia bertemu Nabi Muhammad SAW, saddaku Muhammadan. Dia membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dan dia dan teman-temannya pada akhirnya masuk Islam. Itu Allah memujinya. Atau Allah juga memuji kalangan Bani Israel. Yang taat-taat Allah puji. Contoh,
Ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah kepada nikmat yang telah kuberikan kepadamu dan bahwa aku mengutamakan kalian atas umat semesta alam. Nah, itu kepada siapa? Kepada ulama Bani Israel, orang-orang yang lurus dari kalangan Bani Israel. Itu dijelaskan oleh Al-Imam As-Suyuti dalam tafsirnya Al-Iqlil fi Istinbatit Tanzil. Monggo, Gus Yonatan, lanjut. Baik, ini terima kasih luar biasa Ustadz Wafi ya. Ustadz Wafi, saya nggak tahu ya, memang musuh orang Kristen itu adalah kitab sucinya mereka sendiri. Pak Tarudi, orang yang tidak percaya Yesus katanya masuk surga juga. Rudi baca Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tuh, ternyata orang yang nggak percaya juga akan dihukum, Rudi. Makanya orang Kristen gemar sekali melakukan penginjilan-penginjilan. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebarkanlah, jadikanlah bangsa-bangsa muridku. Makanya, kenapa? Karena ada konsep ini. Karena ada konsep keselamatan hanya ada di dalam diri Yesus. Itu yang saya tanggapi dari Rudi. Ternyata musuh terbesar umat Kristen adalah kitab sucinya sendiri. Lalu framing, Pak framing ini nggak fokus kayaknya ya. Yang kita bahas ini tentang agama, tentang kitab suci, bukan tentang undang-undang, bukan tentang konstitusi, bukan tentang hukum positif. Ketika berbicara tentang hukum positif, saya lawyer, Anda mengatakan, kalau kita menyebarkan agama kepada orang Islam, masuk penjara, di mana? Pasal berapa? Kitab KUHP yang mana yang menyatakan demikian? SKB 2 Menteri nomor 9 tahun 2006 tidak ada sanksi hukumnya. Tidak ada sanksi pidananya, nggak ada. Coba Anda cari di sana. Aku justru pengen belajar nih. Sebagai praktisi hukum saya pengen belajar ini. Di mana di dalam SKB 2 Menteri ada aturan siapa yang menyebarkan agama kepada orang lain akan dihukum penjara? Nggak ada. Kalau berbicara tentang itu penodaan agama. Pasal 156A KUHP baru siapa yang melakukan penodaan agama, ya, melakukan ujaran kebencian terhadap agama lain, diancam dengan kurungan penjara 5 tahun ada. Kalau menyebarkan agama itu nggak ada. Jadi tolong fokus dengan apa yang kita bahas pada malam hari ini tentang kitab suci. Oke, ini kita nanggapi aja Ustaz Wafi ya, nggak bertanya ya. Mohon maaf Ustaz, waktunya habis nih. Wah, kita kalah nih teman-teman, kaum muslimin. Jangan kalah PK kita. Kita menang debat harus menang PK juga. Tap-tap layar ya. Tap-tap layar. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Ayo, Rudi lanjut. Ya, kawan-kawan Kristen. Jangan juga kita kalah sama mulut besar Sinandar. Kita harus menang juga. Oke. Silakan Pak Framing. Iya. Apa yang dikatakan oleh Ustadz Najah dari dalil yang disampaikan itu nggak seperti spesifik ayat yang kami bacakan berdasarkan prinsip hukum mengasihi baik Tuhan dan sesama manusia. Dan juga tidak ada contoh sebagai bukti yang diangkat oleh Ustadz Najah di Al-Quran, khususnya yang diminta oleh Bro Rudi, seperti apa teknis pelaksanaan khususnya garis bawah ini Ustadz Najah ketika diminta kepada orang kafir. Nah kalau Anda tadi membacakan itu kan kepada ahlul, artinya kalau kepada ahlul itu ahli kan gitu. Sekarang coba buktikan bagaimana prinsip yang kalian sebut sebagai agama toleran mengasihi orang kafir. Nah ini tidak akan mungkin kalian jawab karena memang kalian sudah didasarkan dengan hal-hal seperti itu. Nah sekarang kepada Nandar, oh ternyata baru saya tahu praktisi hukum nggak begitu paham hukum-hukum sampai sejauh ini. Karena itu adalah yang sekarang menjadi permasalahan. Termasuk di dalamnya itu penistaan itu disebut ketika mengajarkan kepada agama lain yang sudah punya agama, lalu mengajak pindah untuk agamanya, itu sudah termasuk penistaan.
Bro Nandar, berarti Anda belum luas. Jalannya masih belum jauh jalannya. Nah, sekarang mari kita lihat bahwa ada pun pemikiran yang berdasarkan negara itu dimulai dari pengaruh sosial, dipengaruhi juga budaya, dan dipengaruhi juga agama. Kita tahu Indonesia itu sebagai mayoritas Islam, pastilah pola pikirnya, jangankan pola pikir, yang kalian sering sebut bahasa aja, itu kalian sudah sebut Allah itu adalah Allah berasal dari bahasa Arab. Kalian sudah batasi kami untuk menyebut Allah, oleh karena kalian mau menguasai, memonopoli bahasa itu. Lanjut Bro Rudi. Ya, terima kasih. Nandar, inilah kehebatan kau Nandar. Kau baca tadi Markus 16 itu, kau nggak tahu urutan peristiwa. Markus 16 itu diucapkan setelah orang yang disalib di sebelah Yesus itu sudah ke surga. Itu kan setelah Yesus bangkit. Setelah ada perintah, pergilah jadikan seluruh bangsa muridku. Nah, Ustaz Wafi, Anda boleh membohongi orang lain, tapi saya nggak bisa. Yang ayat Anda baca itu dikatakan di tafsir Ibnu Katsir, artinya semua ahli kitab itu tidak sama. Bahkan sebagian dari mereka ada yang mukmin, masuk Islam. Itu bukan kafir. Jangan kau katakan itu kafir. Kalau orang membaca ayat Allah, contoh saya membaca ayat Allah, bisa nggak saya masuk ke surga? Nggak bisa. Makanya gue bilang cari ayat yang mengatakan kafir. Bahwa Allah mengasihi kafir dan bisa mereka masuk ke surga. Cari. Yang kedua, cari ayat di mana di dalam Bible Yesus itu melakukan sebuah kejahatan. Cari. Kalau Muhammad bisa, apa buktinya? Dia berdosa. Mintalah ampun. Kan disuruh meminta ampun dia. Artinya dia punya dosa. Artinya dia punya kejahatan. Kejahatan artinya tidak melaksanakan kasih. Pahami dulu itu. Kasih itu ada dua, kepada manusia dan kepada Allah SWT. Kalau dalam kalian ada kan? Hablu minannas, hablu minallah itu. Hablu minannas itu. Mana kasihnya? Kalau seorang melaksanakan kejahatan, artinya kasihnya sudah berhenti. Pernah berhenti. Ya. Jadi tolong carikan saya ayat. Di mana di situ dikatakan bahwa kafir itu bisa jadi penolong Islam. Misalnya, bahwa kafir itu akan bisa masuk surga kalau dia berbuat kebaikan. Itu maksud saya, bukan alul kitab. Alul kitab itu sebelum Muhammad datang. Itu bukan kafir. Mereka itu adalah pengikutnya Isa, pengikutnya Musa. Jangan kau pukul rata semua alul kitab itu menjadi kafir. Tidak. Bahkan di tafsir Ibnu Katsir dikatakan ada yang sudah Islam ketika zaman Al-Quran itu turun. Maka diperintahkan untuk, tapi di situ bukan dikatakan mereka ke surga. Hanya dikatakan mereka itu tidak seluruhnya. Tidak sama di antara kitab, ada golongan yang jujur. Mereka yang baca ayat-ayat Allah pada malam hari dan mereka juga bersujud sholat. Sudah dibilang bersujud sholat. Mana ada kafir sholat? Yang benar aja. Terima kasih. Benar. Aduh, kalah lagi kami. Kalah, garuk-garuk. Gimana lah semua orang-orang. Apa ini ya, biar penyemangat ini. Ayo semangati kami lah. Biar jangan besar kali ucapan Sinandar ini. Ayo. Ustaz Wafi, 1 menit saja Ustaz ya. Duluan ya. Lanjut, duluan. Enggak apa-apa. Ya. Duluan aja, enggak apa-apa. Iya. 2 menit setengah, enggak apa-apa. Teman-teman, kalau kita siap Ustaz. Teman-teman, kalau kita melihat kitab mereka ya, kitab mereka bagaimana bengisnya ya. Maka bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota itu dan tumpaslah dengan mata pedang segala isi jan hewannya. Jadi pergilah sekarang, kalahkan orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya. Intinya, ternyata di dalam ajaran Alkitab, ketika peperangan itu, bahkan di luar peperangan, itu menyuruh untuk menumpas segala manusia, baik itu anak kecil, baik itu perempuan, baik itu pemuka agama. Tapi dalam Islam, tanya Ustaz Wafi, peperangan di dalam Islam itu tidak boleh merusak pohon, nggak boleh membunuh pemuka agama, nggak boleh membunuh perempuan, kakek-kakek, orang yang sudah menyerah nggak boleh. Tetapi kenapa di dalam ajaran Kristen ada ajaran intoleransi di mana semuanya harus dibunuh?
Ini ayatnya supaya tidak terjadi fitnah, ya. Silakan Anda baca. Itu yang saya tanyakan. Di mana bentuk toleransi ajaran Kristen sementara ayat ini diakui sebagai ayat kitab suci? Terima kasih. Lanjut Ustaz Wafi. Masih banyak itu Gus, lanjut aja. Udah, Ustaz Wafi aja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi Mas Rudi sepertinya tidak memahami apa yang saya sampaikan dengan Pak Fleming ya. Begini, kafir itu orang yang tidak beragama Islam. Itu kafir. Ya, kafir itu orang yang tidak beragama Islam. Kalau bukan Islam itu kafir namanya. Begitu. Nah, Abdullah bin Salam dan orang-orangnya itu dipuji oleh Allah karena mereka lurus. Mereka lurus dan mereka mau mengakui Nabi Muhammad. Orang itu hidup di zaman Nabi Muhammad, bukan sebelum Nabi Muhammad. Itu hidup di zaman Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad sudah mendapatkan wahyu saat itu. Begitu, saudara. Jadi jangan dipelintir-pelintir. Dan kita lihat, ya, apakah ada orang kafir yang masuk surga? Jelas. Kalau di dalam Islam, ketika Nabi Muhammad sudah turun membawa agama Islam, tidak ada orang kafir yang diperkenankan masuk Islam kecuali beriman kepada Nabi Muhammad. Itu tertera jelas di dalam surah An-Nisa. Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda." Barang siapa yang menentang Nabi Muhammad setelah Islam datang kepada dia, wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalan-jalan orang yang tidak beriman, dia tidak mengikuti jalan orang yang beriman seperti sahabat, maka nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Maka tempat kembali mereka adalah neraka jahanam. Nah, kalau di Bible ada enggak orang yang tidak percaya kepada Yesus, orang yang tidak percaya bahwa Yesus Tuhan, itu masuk surga? Ayatnya ada enggak? Bahwa masuk surga ketika orang tidak percaya kepada Yesus, ada enggak yang berbunyi seperti itu? Enggak ada. Karena itu hal yang pokok di dalam sebuah agama. Kemudian saya bertanya kepada Mas Rudi mengenai peristiwa Baal Peor. Peristiwa Baal Peor adalah kejadian tragis penyembahan berhala bangsa Israel yang berakibat matinya 24.000 orang. Ya, mereka ditimpa hukuman dari Tuhan. Kisah ini dicatat dalam Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama. Di dalam Kristen, terutama di dalam Bilangan pasal 25 ayat 1 sampai 15, Bilangan 25 ayat 18, Bilangan 31 ayat 16. Atau juga di dalam Perjanjian Baru 1 Korintus 10 ayat 8. Di sana seharusnya kalau Tuhan itu maha kasih, Kristen mengajarkan kasih, maka suruh saja mereka bertaubat. Kalau di dalam Islam, orang yang berzina itu dua, zina muhson atau ghairu muhson. Kalau muhson itu dirajam, kalau ghairu muhson maka dijilid sampai 100 kali. Setelah itu selesai, diasingkan dari tempatnya. Nah, kalau memang Kristen itu mengajarkan kasih, kenapa kok tidak disuruh bertobat saja? Lalu pertanyaan saya yang awal belum terjawab loh, tentang 2 Yohanes 1 ayat 10 sampai 11. Bagaimana Kristen melarang umat selain Kristen masuk ke dalam rumah mereka dan tidak boleh mengeluk salam? Itu belum dijawab sama kalian. Dan buktikan juga ayat bahwa di luar Kristen itu masuk surga setelah Yesus datang. Ada enggak? Yang tidak percaya kepada Yesus Tuhan. Sekian. Kalah lagi, blunder lagi Rudi ini. Wah, Ustadz Wafi, kita menang. Terima kasih kaum muslimin ya. Kita berjuang dengan mulut, teman-teman berjuang dengan tep-tep layar. Menang lagi kita. Ayo gaskan Rudi. Ya. Silakan Pak Fleming. Oke. Kalau kita baca di dalam Al-Quran dan juga di dalam praktek-praktek di kalangan masyarakat, baik itu secara verbal, itu sangat banyak sebenarnya bagaimana ketidaktoleransinya dari pihak-pihak saudara kita dari Muslim. Apalagi ketika dikatakan di dalam ayat At-Taubah ayat 123. Di situ
tidak ada sebab musabah disebut di situ sebab dari berperang. Kalau tadi yang disebutkan oleh Ustadz Naja di dalam bilangan 25 ayat yang ke 13 itu situasi peperangan. Karena kalau kalian tahu mulai dari Keluaran, kitab Keluaran, Imamat, Bilangan sampai Bilangan Ulangan, itu semua peristiwa perjalanan orang Israel melewati begitu banyak suku-suku yang kadang mereka dihalangi untuk tidak bisa lewat. Maka untuk menerobos itu supaya mereka sampai ke tanah Kanaan, mereka harus berperang. Itu konteks permasalahannya. Tapi kalau saya baca tadi di dalam At-Taubah itu bukan konteks perang itu. Coba nanti dikasih penjelasan. Ya akhirnya kadang-kadang para scholar Islam bilang itu hanya untuk mengatasi bagaimana sebuah hukuman dalam tindakan kepada orang-orang yang bersalah. Nah, tentu prinsip pemikiran yang seperti ini jika tidak balance teologinya, maka mereka akan menerapkan itu di masyarakat. Maka tidak heran kalau kita lihat di komunitas-komunitas di pendidikan kah, di masyarakat kah, bahkan kalau kita lihat seperti yang pernah seorang mahasiswa bertanya kepada seorang pemberita siar agama Islam yang berasal dari India itu, siapa itu namanya dari India itu? Zakir Naik. Zakir Naik. Dia bertanya sampai menangis. Kenapa saya dari SD diperlakukan oleh Islam bahwa saya ini dikatakan kafir? Ini adalah sebuah tindakan oleh Islam. Lanjut, sudah. Oke, terima kasih. Naja sebenarnya tadi sudah dijawab Naja. 2 Yohanes 1 ayat 10 itu kan sudah jelas. Mulai baca dari ayat 7 bahwa itu bercerita tentang nabi palsu yang datang ke rumah mereka. Sama dengan si Naja, kalau datang Syiah atau Sunni pasti kau usir. Gak ada cerita. Baca ayat itu, waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan, tetapi supaya kamu mendapat upahmu yang sepenuhnya. Kamu kan bacanya dari sini, baca di atas. Sebab banyak penyesat ayat 7, itu penyesat yang datang ke rumah. Jadi nggak salah untuk diusir begitu ya Naja. Kemudian Naja, makanya aku bilang kalian ini tidak pernah mengerti apa yang kalian ucapkan. Sudah jelas alur kitab yang di dalam ayat itu bercerita tentang apa kau bilang? Yang mempercayai Nabi kau bilang kan? Itu kalau sudah percaya sama Muhammad, itu bukan kafir. Kau sendiri tadi mengatakan, mereka sudah percaya kepada Muhammad. Dan mereka baca Al-Quran, artinya percaya sama Allah. Itu bukan kafir, Naza. Yang kafir itu seperti saya. Bisa nggak saya masuk ke dalam kerajaan Allahmu? Nggak bisa. Oke, saya baca Al-Quran misalnya. Ada nggak dicabut dari saya kata kafir? Nggak ada. Kecuali saya beriman kepada Muhammad atau mengakui Muhammad dan beriman kepada Allah SWT atau mengakui Allah SWT. Jadi yang kemudian kata Sinanda, sebelum Yesus datang, siapa yang disalib? Wow, yang masuk surga. Adulandar, Henok, Elia. Itu tidak beriman kepada Yesus. Oke, itu masa lalu. Sekarang masa Yesus. Siapa yang disalib di sebelah Yesus? Itu tidak pernah menyembah Yesus. Masuk dia ke dalam surga. Kemudian Naja bilang mengenai peperangan itu. Makanya aku bilang, carikan saya satu. Apa dosa Yesus yang tidak mengakui bahwa tidak memiliki kasih? Kalau Muhammad dosanya ada. Ketika kita berbuat dosa, artinya sudah tidak mengasihi Allah. Meskipun diampuni. Artinya kasih sudah nggak ada. Pernah nggak Yesus membunuh orang? Nggak pernah. Pernah nggak Yesus menuncit orang? Nggak pernah. Pernah nggak Yesus berzina? Nggak pernah. Apa segala macam? Nggak pernah. Jadi ikutlah Yesus yang tidak memiliki kesalahan dan dosa. Terima kasih. Dor, kalah lagi Rudi dan Premi. Aduh. Loyo. Udah jauh. Iya Loyo Bang, malam ini Loyo. Nggak apa-apa, kurang semangat ya. mungkin. Awas-awas biar semangat lagi kita. Nah, ya. Ustaz Rafi, lanjutkan Ustaz. Nggak ada suara Ustaz. Dibuka suaranya.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, saya mau menjawab Pak Framing dulu ya. Begini, Pak Framing. Saya belum menemukan ya jawaban yang pas dari pertanyaan saya terhadap Pak Framing. Jadi ini bukan membahas tentang hukum konstitusi dalam negara, bukan Pak Framing. Lalu bagaimana kalau ada orang Syiah, ada orang di luar ahlu sunnah yang main ke rumah? Loh, di rumah saya itu jangankan Syiah, yang Kristen ada yang pernah main ke rumah, bahkan dia syahadat. Di rumah saya itu dia syahadat loh. Kita terima itu. Begitu, siapapun boleh main ke rumah saya. Yang penting jangan bawa bom. Begitu. Bom. Itu ya. Kemudian tentang ayat surah At-Taubah ya, ayat 123. Bunyinya kan begini. Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffar wal yajidu fikum ghilzah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Nah, ayat ini ya perlu difahami dulu. Jadi ayat ini arahnya kemana dulu, kan begitu? Dipahami. Di sini Allah berfirman, wahai orang yang beriman, pergilah, ya perangilah orang-orang kafir yang ada di sekitar kamu. Dan hendaklah mereka merasakan sikap tegas daripada kamu. Ya, hendaklah mereka merasakan tegas dari sifat kamu, dari diri kamu, dan ketahuilah bahwa Allah berserta orang-orang yang bertakwa. Kalau kita lihat di dalam tafsir Al-Baghawi, contohnya, Ma'alimut Tanzil. Nah, di sana kan jelas bahwa arahan ayat ini, setelah Nabi Muhammad menguasai beberapa daerah, lalu Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk memerangi Romawi, yang saat itu Romawi menjajah Syam. Ingat ya, Romawi ini maksudnya adalah Bizantium, Romawi Timur. Ketika mereka memerangi Syam dan mereka menguasai Syam, mereka itu menguasai dengan cara yang tidak etis, yang tidak manusiawi. Dan kebanyakan dari mereka dari kalangan orang Yunani kuno. Nah, ketika di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, saat itu Syam termasuk nanti tanah tanah Kanaan atau Palestina, itu dikuasai oleh umat Islam di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Dan diterangkan di dalam kitab Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuh bahwa ketika umat Islam mulai memberikan kesempatan untuk menguasai suatu daerah, contohnya Mesir. Nah, di sana ternyata orang-orang yang ada di sana dari kalangan orang kafir lebih setuju umat Islam yang menjadi pemerintah daripada umat Romawi ini. Kenapa? Karena umat Romawi itu pajaknya mahal, mereka berlaku zalim, dan itu tercatat. Ini ya, saya buka kitabnya. Oke lah, lanjut dulu. Gus Yonatan Nandar, lanjut dulu. Waktunya. Lanjut, Ustaz. Lanjut, Ustaz. Nggak apa-apa, Ustaz. Lanjutkan, Ustaz. Ini bebas, pokoknya saya mah. Mana kitabnya ini ya? Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuh. Ah, ini. Nah. Ini kitabnya ya. Ini kitabnya Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu. Kita buktikan ketika umat Islam yang menguasai Mesir contohnya. Nah, Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu, di sini bab tentang jizyah. Jizyah. Waduh. Mana ini ya? Hukmu wad'il jizyah ala dhimmi 232, halaman 232. Nah, di sini diterangkan seperti ini, teman-teman. Walamma fataha Amr bin al-As Misra, ketika Amr bin al-As menguasai Mesir, wa kana al-aqbad mudhahadina minar Ruman, kemudian pimpinan dari kalangan Romawi ya, wa wada'a Amr radhiyallahu anhu al-jizya alaihim qala al-Muqawqis lil aqbad wa huwa kabiruhum wa amiruhum amma yardi ahadukum ayyakuna aminan tula hayatihi ala nafsihi wa malihi wa waladihi bidinaraini fis sana. Jadi pimpinan orang-orang kafir saat itu yang ada di negara Mesir, di Mesir,
justru membela umat Islam. Amin. Karena umat Islam hanya menetapkan jizyah 2 dinar 1 tahun. Sekian. Nanti saya teruskan ini ya. Benar. Ya, siap Ustaz. Ustaz, kita menang lagi Ustaz. Loyo kelalu ini lawan kita ini. Loyo. PK lagi ya. Di mana di situ? Otan nggak ada sultannya nih, payah nih. Ya. Aduh, kasihan dah kalah debat, kalah PK lagi ya. Minimal menang PK lah, kalah debat udah nggak apa-apa. Pak Framing duluan ya, silakan Pak Framing. Ya, jadi kalau saya melihat dalil-dalil yang disampaikan oleh Ustadz Raja itu udah kagok dia sebenarnya menjelaskannya. Udah terbantah-bantah, terpatah-patah. Ya, karena sangat tidak elok di dalam pendengaran tentang kalimat At-Taubah ayat 123 ini. Bahkan ditutup dengan sebuah kalimat bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Lihat tuh penutupan kalimat dari bagaimana membunuh orang-orang kafir sampai dikatakan itu adalah Allah bersama-sama orang yang bertakwa. Berarti kalau ayat sebelumnya membunuh itu adalah sesuatu yang baik dan bertakwa, tentu ini bukanlah sebuah toleran. Ini adalah sebuah aib untuk merusak kehidupan manusia. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau kami mengangkat tentang bagaimana pandangan Alkitab kami mengenai toleran, itu sangat-sangat banyak. Contoh, kalau saya mau memberitahukan kepada kalian mengenai ayat yang terdapat di dalam Roma pasal 14. Ya, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Kami diajari, bahkan orang yang imannya lemah pun kami diberitahukan untuk menerima. Ya, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan ini, makan itu, dan sebagainya. Tetapi orang-orang yang lemah imannya hanyalah makan sayur-sayuran. Ini bagi kami disuruh kami untuk menerimanya. Oke, satu lagi. Ya, lanjut. Ya, terima kasih. Ustadz Wafi tadi bilang ke rumah saya orang Kristen datang, memang datang. Rumah saya Islam juga datang. Saya baik. Tapi ayat itu bicara bukan seperti itu, Ustadz Wafi. Dia memberitakan Injil yang berbeda dengan yang diberitakan para rasul. Makanya aku bilang orang Syiah datang ke rumah Ustadz Wafi dan bicara agama, pasti Ustadz Wafi usir. Karena tidak sama Syiah dengan Sunni. Belum lagi kalau Ahmadiyah datang. Kalau enggak buktinya enggak mungkin dia dipukuli sampai mati, itu ada 2. Videonya masih ada. Enggak mungkin lagi musola masjid mereka dibakar yang di Kalimantan itu sama-sama Islam. Makanya Ustaz Wafi yang dibilang kalau dia memberitakan, menyampaikan. Paham ya? Kalau hanya bertamu memang enggak kita usir. Mana ada dibilang dia bertamu, duduk, bicara. Enggak, itu bicara tentang nabi palsu. Ya. Kemudian dosa Muhammad itu ada, surah 48 ayat 2 itu udah nyata. Begitu kita punya dosa, artinya kita tidak mengasihi Allah. Begitu kita punya dosa, artinya kita tidak mengasihi manusia. Enggak ada cerita kasih. Tolong dicarikan saya ayat mengenai kafir tadi. Bisa enggak kafir masuk surga? Yang tadi kan tidak bercerita kafir. Hanya dibilang Allah membiarkan mereka. Tidak ada dibilang, oh mereka akan ke surga kafir-kafir itu. Enggak ada. Dan sudah kubacakan tafsir Ibnu Katsir. Ternyata mereka sudah muslim. Karena mereka menerima Muhammad. Menerima Allah SWT. Dan ahli kitab di dalam zaman Musa itu diakui Allah. Kemudian di dalam zaman PL. Tadi terlupa. Kenapa Tuhan itu kasar, kata Sinandar, ditunjukkannya. Tuhanmu memang enggak kejam. Sodom dan Gomora itu dimatikan semua. Zaman Nuh dimatikan semua, enggak ada peperangan. Gimana sih? Dan ingat kami Kristen. Ustadz Wabi tadi kan bicara Kristen katanya. Ya, inilah Kristen itu. Bahwa Yesus tidak pernah membunuh, tidak pernah berzina, tidak pernah melakukan dosa, makanya kami ikut dia.
Buat apa kami mengikut pendosa? Daud pun tidak akan kuikuti karena Daud pernah berzina. Ketika dia berzina artinya dia tidak mengasihi Tuhan. Gak ada kasih. Orang yang memiliki kasih itu adalah Henok, Elia. Itu memang betul mereka ke surga. Baru Yesus Kristus. Tidak ada cerita. Kalian tidak mengerti apa itu kasih. Ketika kau berdosa, kau tidak punya kasih. Pahami dulu itu. Terima kasih. Kalah lagi kami. Kalah terus. Gak apa-apa lah. Hanya kalah PK, tapi kalah argumen enggak lah. Bubal balik kalian sampai nengel. Ayo lanjut. Mana belum muncul? Duluan, Gus. Jangan dulu. Siap Ustaz. Dikit aja Ustaz tema. 2 menit, 3 menit gak apa-apa, Gus. Ya, aku mencet sekali. Wah, sudah standar duluan. Saya bingung dengan teman-teman Kristen ini ya. Udah kalah debat, kalah PK lagi. Saya hanya menambahkan yang ini 2 Yohanes 1 ayat 9-10 itu. Nah, di sini dia dikatakan, jika seorang datang kepadamu dan tidak membawa ajaran ini. Kalau saya datang ke si Rudi, saya tidak membawa ajaran Kristen loh. Saya membawa ajaran Islam. Janganlah kamu menerima dia dalam rumahmu dan jangan memberi salam kepadanya. Ini adalah bentuk intoleransi dalam ajaran Kristen. Ya kan? Karena di sini tidak membawa ajaran ini. Kalau kemudian Rudi, Nandar, kalau kamu ke rumah saya akan terima kamu Nandar. Justru apa yang kamu lakukan, menerima saya di rumahmu itu adalah bentuk pelanggaran kamu terhadap kitab sucimu. Tuh. Tadi saya bertanya tentang, apa namanya itu? Saya bertanya tentang bagaimana kekejaman Tuhanmu. Anda boleh tanya sama Ustadz Wahab itu. Dalam Islam, peperangan ini ada regulasinya. Gak boleh ini, gak boleh itu. Dalam ajaranmu, berperang itu. Boleh membunuh, boleh merusak. Itu saja Ustadz Wahab. Lanjut Ustadz. Siap, saya mau balik kamera dulu. Ini ya. Di dalam surah Taubah tadi itu, ini namanya kitab Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu. Framing di mute, berisik. Mas Framing di mute dulu dong, berisik banget. Halo? Lanjut Ustaz. Dah. Ya. Lanjut. Ini di dalam kitab Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu yang ditulis oleh Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi, ahadu ulama Azhar. Beliau salah satu ulama terkemuka di Azhar. Di sini membuktikan fakta sejarah. Ini ya, kita bacakan. Walamma fataha Amr bin Al-As Misra, ketika Amr bin Al-As membebaskan tanah Mesir. Wa kana al-Aqbab, saat itu beberapa kaum Qobab mudhahadina minar Roman, mereka ditindas habis-habisan oleh orang Romawi. Jangan tanyakan agamanya apa Romawi ini ya. Mereka ditindas habis-habisan oleh orang Romawi. Wa wada'a Amr radhiyallahu an al-jizyah alaihim. Dan saat itu Amr bin Al-As menetapkan jizyah, bayar pajak 1 tahun sekali. Ketika itu qala al-Muqawqis lil Aqbad, gubernur Muqawqis dari kaum-kaum Aqbad yang di Mesir itu mengatakan wa huwa kabiruhum wa amiruhum. Beliau adalah pimpinan mereka, beliau adalah pembesar mereka. Dia mengatakan, amma yardha ahadukum ayyakuna aminan, barang siapa dari kalian yang ingin aman tulah hayatihi, kehidupannya, ala nafsihi, jiwanya dijaga, wa malihi, hartanya dijaga, wa waladihi, anaknya dijaga, hanya dengan bidinaro ini, membayar 2 dinar fis sanati, dalam waktu 1 tahun. Wa may ya'tarid, dan barang siapa yang tidak mau, yang menentang kepada aturan orang Islam ini, alal muslimin, ternyata kata beliau bahwa wa may ya'tarid alal muslimin fi akhdil jizyah minadh-dhimmiyin, kalau kalian tidak mau bayar jizyah kepada orang-orang kafir dhimmi, naqulu lahu innad dinal Islam kallafal muslimin, bahwa agama Islam saja itu memaksa umat Islam untuk fauqal jizyah afan, kita harus bayar pajak, belum bayar zakat. Itu kalau zakat fitrah, ada zakat emal, umat Islam lebih banyak. Maka ini didukung langsung oleh orang-orang yang ada di tanah Mesir. Bahkan kalau
ayat 123 dari At-Taubah ya, itu kan membahas tentang Romawi ketika menguasai Syam. Di sini coba lihat ini ya. Unzur ila adlil Islam, lihatlah kepada keadilan Islam wal muslimin dan orang-orang Islam. Fima ahdatsaka wa aqusu alaika, terhadap apa yang aku ceritakan kepadamu dan aku akan menerangkannya kepada kamu. Bahwa inna Aba Ubaidah bin al-Jarrah, bahwa Abu Ubaidah bin al-Jarrah orang yang paling amanah dari sahabat Rasulullah, lamma fatah Syam, ketika beliau membebaskan tanah Syam. Bagaimana? Langsung panjang ini ya. Ini fatara min hadza anna dhimmiyin kanu yadfa'un al-jizyah. Saat itu orang-orang kafir membayar pajak ridon, mereka ridho, wa thayyib, dan mereka itu ikhlas, mereka senang ketika dipimpin oleh umat Islam, bahkan mereka merasa ditindas ketika dipimpin oleh orang-orang Romawi. Maka ini menjadikan dalil bahwa Islam datang dengan penuh kedamaian, Islam tidak datang dengan penuh kebencian, apalagi dengan penuh kesesatan. Islam datang bukan menjadikan orang jahiliyah. Oh, sudah. Allahu Akbar, kita menang debat tapi kalah PK. Wah, baru kali ini kita kalah PK ini. Ustaz, baru kali ini kita kalah PK ini. Kaum muslimin, ayo bantu kalahkan Oten PK juga. Rudi udah terguncang, Rudi. Mute, Rudi. Masih di mute. Framing, silakan. Oke. Ya, jadi kalau kita lihat dalil-dalil yang ditunjukkan oleh Ustadz Wafi itu nggak matching dengan Al-Qurannya. Yang mengajarkan harusnya itu Al-Quran. Kenapa harus bawa sejarah? Sejarah itu adalah bagian dari kehidupan antara bangsa dengan bangsa lain. Tapi yang kita minta itu dari tadi, dari Al-Quran, nggak ada satu pun ayat yang Ustadz Wafi yang bahas dari bahasa Arabnya lah, tafsirannya lah, belum. Karena memang isi Al-Quran itu tidak ada yang mengajarkan kasih seperti yang ada dalam Alkitab kami. Khususnya tadi waktu kami bacakan di dalam beberapa kitab seperti di Lukas dan Matius. Kasihlah Tuhan alam dengan segenap hati, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Itu bisa nggak sih ada di dalam Al-Quran kalian? Begitu detail. Kasih itu acuannya kuat pada manusia. Kalau ada di dalam Al-Quran, Bang Rudi mungkin bisa bersahadat, bukan saya gitu ya. Silakan Bang Rudi. Oke, terima kasih. Nandar, kau tetap aja tidak membacakan ayat 7. Ya, oke, aku ikut apa katamu mengenai yang tadi. Jikalau seorang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, ya. Jadi ini kau datang membawa ajaran, Nandar, bukan bertamu. Paham nggak kau ajaran? Jadi bilang dari ayat atasnya itu nabi palsu datang ke rumah kita, memberitakan ajaran yang tidak sama ajarannya dengan yang kita anut. Kalau aku Kristen datang ke rumahmu, Nandar, aku bercerita tentang Yesus, pasti kau usir, nggak ada cerita. Itu banyak video-videonya kok. Ya, jadi itu Nandar maksudnya. Sekarang, aduh, kalian tidak tahu apa yang kalian ucapkan. Tahu nggak kau kasih? Hablu minallah, hablu minannas. Ketika kau sudah punya dosa, kau nggak punya kasih. Nabi kau sudah berdosa, nggak punya kasih. Apa kau cerita tentang kasih? Nggak tahu kau kasih. Makanya aku bilang tolong carikan saya satu dosa Yesus. Kalau tidak ada, itulah kasih. Dia tidak membunuh, dia tidak merampok, dia tidak berzina, dia tidak mengingini rumah sesamanya, dan lain sebagainya. Pahami dulu kasih. Di dalam kasih itu ada dua. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama manusia. Hablu minanna, hablu minannas. Itu kasih. Sesudah itu peperangan. Aduh. Setelah Yesus datang, tidak ada Yesus mengajarkan peperangan. Peperangan itu terjadi karena politik setelah zaman Yesus. Oh, Nabi Muhammad mengajarkan peperangan. Bahwa di dalam peperangan tidak boleh merusak pohon, membunuh anak-anak segala macam. Masih mengajarkan perang. Kalau mengajarkan perang, tidak ada kasih setitik pun.
di dalam dirinya. Yesus, mana ayat perang diajarkan Yesus? Oh, perangilah orang-orang kafir. Bahkan Yesus mengatakan, jikalau kau mengatakan saudaramu kafir, kau harus dibawa ke mahkamah agama. Apakah ada orang kafir masuk surga? Ada yang di sebelah Yesus. Lah kalian, apa buktinya Allahmu punya kasih? Ada enggak orang kafir yang masuk surga? Sudah diakui wafi? Enggak ada. Jalan ke surga itu harus beriman kepada Muhammad dan beriman kepada Allah SWT. Dua kalimat syahadat. Di luar itu nggak akan bisa ke surga. Itulah buktinya kekejaman. Tidak ada kasih Tuhan kepada kalian. Sebenarnya Tuhan kami di pembukaan tadi aku dengan wafid aku katakan, aku datang mencari orang berdosa, bukan orang benar. Kalau kalian kan tidak. Tuhan kalian datang mencari orang benar. Ada nggak di ayat kalian bahwa Tuhan kalian datang mencari orang berdosa? Nggak ada. Orang benar terus. Bahwa dia adalah penyembah Allah, melaksanakan perintahnya, melaksanakan kebaikan. Itu orang benar, orang suci. Siapa orang manusia disuci di muka bumi? Tak satu pun. Di dalam Al-Quran tak satu pun orang itu suci. Kecuali Isa. Gitu cara melihatnya. Bahwa Isa, lihatlah urutan dosa itu di surah Sahih Bukhari 6080. Semua Nabi mengakui punya dosa. Cuman Isa yang nggak punya dosa. Kalau tidak berdosa artinya dia memenuhi seluruh kasih. Terima kasih. Kasih lagi. Menang lagi kami Nandar. Kualat kok Nandar. Waduh. Ini kaum muslimin. Terima kasih ya. Orang-orang Kristen sudah mulai baik-baik. Kita jangan kalah PK juga ya teman. Debatnya menang ya kita PK-nya juga harus menang lah ya. Wah, ya. menghibur diri memang nggak terlawan si Nandar ini. Kristen. Terima kasih Sultan Kristen. Baik hati kalian. Jangan ejek si Nandar kami. Oke. Teman-teman, Ustaz Wafi aku dulu ya. Bentar ya. Rudi, kamu berbohong. Yesus itu punya dosa banyak. Lukas 15 ayat 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Jadi Yesus itu manusia berdosa. Dor. Kemudian, kalau Anda tahu tidak, di mute. Yang Kristen tolong di mute ya. Anda tahu tidak kenapa Yesus kisahnya ditutupi dari usia 12 sampai 30 tahun? Selain karena Yesus menikah, karena Yesus membunuh. Ada di dalam Injil Thomas, Yesus membunuh itu adalah bentuk dari dosa Yesus. Jangan garu-garu kepala, inilah fakta yang tak terbantahkan. Yang kedua, framing sesuai dengan namamu. Kamu itu hanya bisa framing. Tadi kamu menyerang Ustadz Wafi, menyerang saya dengan kasus seorang perempuan bertanya kepada Ustadz Zakir Naik, masalah dia menangis dan sebagainya. Itu kata kamu, itu kenapa kok ajaran Islam begitu? Itu bukan ajaran Quran. Ketika Ustadz Wafi menyampaikan sejarah, kamu itu bukan ayat Al-Quran, itu sejarah. Loh, kok kamu kontraproduktif ketika kamu menyampaikan sejarah cerita dari seorang Kristen yang bertanya, kamu gunakan perspektif itu. Tapi ketika Ustadz Wafi menunjukkan sejarah, malah kamu menyangkal bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Ya, itu saja Ustadz Wafi. Lanjut ke Ustadz. Masih banyak waktunya, Gus. Lanjut aja. Oh, udah, Ustadz. Oke. Lanjut, Ustadz. Kita buka data lagi. Kalah lagi. Nah, Lukas 19:27. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Jediar selamat datang di kebenaran. Ini tulisannya merah, berarti ini perkataan Yesus Kristus. Begitu saudara yang terkasih, semoga Anda dijamah, dipilih oleh Tuhan dan diberikan kehidupan yang baru dari surga Bapa. Ya, itu ya. Kemudian begini. Loh, kok kameranya agak jadi balik. Nah, katanya Yesus itu tidak pernah membunuh, tidak pernah melakukan dosa. Loh,
Kan Yesus itu di pemahaman kalian dia firman. Berarti dulu yang membantai suku Amalek kan berdasarkan firman. Ada kaki tangan Yesus di sana. Jangan dipisah. Kalau Anda memisah antara Yesus dengan Bapa Allah ini berarti dia dua oknum, ada dua Tuhan berarti. Berarti Anda menyembah dua Tuhan gitu. Ketika Tuhan ya di dalam perjanjian lama ketika membantai Baal Peor, kejadian Baal Peor orang-orang Yahudi, Bani Israel, 24.000 orang dibantai habis-habisan oleh Tuhan. Itu kan lewat lisan, lewat firman. Masa Yesus lagi melayang-layang di atas firman waktu itu? Ya dia adalah firman itu sendiri. Gitu, jangan pernah pisahkan antara Tuhan dalam perjanjian lama dengan Tuhan dalam perjanjian baru, karena Anda sudah berstatement mereka adalah satu. Ana wal ab wahid. Kalau dalam Injil Yohanes, aku dan Bapa satu, Anda memahami Tritunggal. Lalu Anda membeda-bedakan kalau Yesus turun ke dunia baik, kalau Tuhan yang di perjanjian lama buruk. Katanya Tuhan tidak bisa menciptakan tanpa firman. Maka Tuhan juga tidak bisa berbuat sesuatu tanpa firman, tanpa Yesus. Berarti yang kejam dulu itu Yesus, guys. Begitu saudara. Nah, makanya di dalam fakta sejarah kita buka ya di dalam kitab sejarah contohnya Ar-Rahiqul Makhtum yang ditulis oleh Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Dari semua perang yang diikuti oleh Rasulullah saudara, hanya satu perang yang diawali umat Islam, yaitu perang Khaybar. Itu pun gara-gara orang Yahudi menjadikan banyak teman-teman orang kafir yang lain untuk membantai perbatasan Islam. Maka diperangi dulu oleh umat Islam. Selain itu tidak ada perang yang didahului umat Islam. Jangan, ini fakta sejarah. Begitu. Waduh. Kemana Gus Yonatan Nandar? Loh, kena banned dia. Suaranya ada kedengeran, Mas Rudi? Dia dibilang putuskan aja media. Si Nandar kena ban 10 menit. Waduh. Oke. Ya, Halo penutupan Pak aja Framing. sudah. Pak Framing. Halo. Ya. Waktu saya sudah ya. Ya. Bisa turun sebentar Pak Framing biar kami selesaikan dengan aja penutupan terakhir ini karena si Nandar sudah terbuang. Ya. Penutupan Maaf, Pak aja Framing ya. bisa. Closing ya. Nanti dikira 2 lawan 1 Pak Framing. Oke, ya udah saya tutup aja dulu. Siap, terima kasih. Ya, terima kasih buat yang pertama kepada Ustadz Naja dan juga terima kasih kepada Bro Nandar yang sudah tepar dia karena mungkin dia menghitung koin dulu sehingga koinnya membuat dia terlelap, bukan menghitung dia. Dan terkhusus kepada rekan saya. Masih ingat nggak Bro Rudi dulu kita melawan Juma tentang apa dulu puasa ya? Kita sebenarnya udah pernah sama-sama melawan Juma dua suaranya tentang topiknya puasa. Ya, jadi nanti kapan waktu ajak lagi biar kita bal-bali siapapun yang ada di dalam lawan-lawan debat kita. Siap. Sekian, terima kasih. Turun dulu. Shalom Tuhan berkati ya. Ya. Turunkan dulu aku gimana caranya nih? Biar ku turunkan. Gimana cara nurunkannya? Klik aja yang ada 2 itu. Udah. Nah, oke. Saya jawab dulu ya. Ustadz 2 menit aja. 2 menit baru kita penutupannya. Ya. 2,5 menit lah. Ustadz tadi kan juga setengah. Tadi 5 menit itu habiskan menjawab dengan penutupan sudah. Oke. Lukas 15 tadi ayat 18 itu di sini kekeliruan daripada Sinandar. Itu bukan Yesus mengatakan dia berdosa. Aku pergi kepada Bapakku. Udah sering ku jelaskan sama dia. Tapi terus mengatakan Yesus berdosa. Itu cerita 2 orang anak. Yang satu anak sulung, anak bungsu. Yang anak bungsu ini meminta hartanya semua, dijualnya, pergi dia ke kota berpoya-poya. Mana ada Yesus pergi berpoya-poya?
Ya. Jadi Nandar ini ingin menyesatkan karena ada kalimat situ, aku mau pulang kepada bapakku dan aku akan mengaku berdosa kepada Allah. Kemudian Lukas 19 ayat 27 kan dijelaskan perumpamaan. Seumpama ada seorang pemilik kebun anggur. Kan perumpamaan. Perumpamaan itu bukan makna sesungguhnya. Jadi Yesus tidak pernah memerintahkan kami jadi raja, enggak ada. Dia membuat perumpamaan raja, tidak mau dia diduakan, tidak mau. Maka dibuatnya lah di situ perumpamaan. Itu hanya berlaku untuk para raja, bukan kami. Kami kan tidak raja. Oke. Kemudian mengenai firman. Terima kasih Ustaz Wafi. Akhirnya mengakui Yesus itu adalah firman Tuhan. Itu saja yang mau kami tunggu selesai. Nah, zaman dahulu Tuhan berfirman. Iya berfirman dia. Makanya aku bilang, kalau bercerita kejahatan, Tuhan menghukum zaman dahulu, bagi manusia memang sadis. Termasuk ajaran Islam. Memang di Islam tidak ada itu disuruh Tuhan mematikan zaman Nabi Nuh. Anak-anak semua mati. Memang tidak ada Tuhan zaman Sodom dan Gomora di Al-Quran. Ada. Meskipun tidak komplit. Itu kan mati semua. Itu pahami dulu Ustaz Wafi. Konsepnya itu yang penting. Sudah. Kemudian Ustaz Wafi. Makanya sampai sekarang Ustaz Wafi nggak bisa menunjukkan satu ayat sama saya. Di mana dikatakan Allah SWT mengasihi kafir. Aku mengasihimu. Aku datang mencari orang kafir. Ada nggak di dalam ajaran Islam? Kubukakan sebuah rahasia. Bahwa ajaran Islam ini datang mencari orang suci. Bukan orang berdosa. Makanya mereka bilang apa? Amal soleh. Baru bisa beriman kepada Allah. Kalau orang berdosa nggak bisa. Kalau di dalam Bible aku datang mencari orang berdosa. Artinya apa? Semua manusia berdosa. Baik Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan sebagainya. Kalau ajaran Islam kan Allah datang mencari orang suci. Itu sudah jelas ayatnya. Makanya cari saya dulu satu ayat. Yang mengatakan bahwa Allah SWT mengasihi orang kafir. Dan bisa memasukkan orang itu ke dalam surga. Bagaimana memasukkan orang kafir ke dalam surga? Orang beriman saja belum ada yang ke surga. Orang suci saja Nabi Isa belum ke surga, masih di langit kedua. Itu pun menurut hadis karangan manusia. Kalau Al-Quran itu firman Allah. Jadi pahami dulu. Kemudian arti kasih pun kalian tidak paham. Kasih itu adalah hablum minallah hablum minanas. Gak ada cerita, itulah kasih. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama manusia. Kalau kita berbuat dosa, contoh saya mencuri, artinya saya tidak punya kasih lagi kepada saudara saya itu. Saya membuat dia menjadi apa? Menjadi berdosa. Dia marah. Gara-gara saya dia marah. Saya ambil hartanya, saya ambil haknya. Nah itu Ustadz. Ya. Apalagi kalau sampai saya menuncit. Itu juga dosa. Jadi pahami dulu. Tapi kalau kau memahami kasih. Kasih itu apa? Bahwa dia tidak pencemburu. Lemah lembut. Makanya dalam Kristen diuraikan kasih itu apa? Kasih itu lemah lembut serta sederhana. Ada itu ayatnya. Kalau kalian tidak ngerti kasih. Kasih itu apa? Suci. Hanya orang-orang suci yang punya kasih. Terima kasih. Nah, kasih juga kan. Tipis. Okay. Oh sama. Wow sama kita. Mak kok bisa sama ya? Wih, mantap, Bro ya. Bro, kebetulan aja. Saya menjawab sambil penutupan berarti sudah ya. Gini aja. Aku dulu lah penutupan. Aku bicara tentang setengah bagi-bagi dua aja kita. Tadi kan kalian sudah tadi. Oke, berarti Ustaz Wafi closing statement aja kalau enggak.
Ya, saya closing statement ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di awal saya sudah menyampaikan teman-teman bahwa Allah mengenalkan agama Islam di ayat pertama dengan sifat Ar-Rahman yang maha belas kasih. Saya sudah menerangkan di awal bahwa sifat Allah Ar-Rahman itu berlaku kepada apapun agamanya, baik Islam, Kristen, Yahudi, ateis sekalipun, itu mendapatkan kasih dari Allah dengan sifatnya Ar-Rahman. Tetapi untuk konteks di akhirat, maka tidak ada kasih dari Allah kecuali untuk orang-orang yang mentauhidkan Allah. Orang-orang yang menyembah Allah saja, tidak mensyirikan Dia. Dan orang itu beriman kepada semua rasul-rasul yang Allah utus. Makanya kalau ada orang tidak beriman kepada Rasul, satu saja. Maka ulaika humul kafiruna haqqo. Maka mereka sungguh benar-benar orang kafir. Tidak boleh kita itu nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'd. Beriman kepada sebagian rasul tapi mendustakan sebagian rasul yang lain, tidak boleh. Harus semuanya kita beriman. Sehingga kalau satu saja kita dustakan, maka ulaika humul kafiruna haqqo. Mereka lah termasuk orang-orang yang benar-benar kafir. Dan di dalam ajaran Islam, di semua tentang perang-perang yang dijalani oleh Rasulullah, dari Tabuk, perang Badar, perang Uhud, perang Khaybar, dan semuanya itu hanya satu yang mana umat Islam mendahuluinya, mengawali PERANG itu. Takut kena banned nanti ya. Yang mendahului itu adalah umat Islam khusus di satu perang saja, yaitu perang Khaybar. Kenapa? Karena saat itu orang Yahudi mengajak orang-orang kafir lain untuk menghancurkan perbatasan Islam. Makanya diserang dulu. Itu tertulis di dalam sirah ya, Ar-Rahiqul Maktum, yang ditulis oleh Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Dan fakta dalam sejarah juga, ketika sahabat Amr bin Al-As membebaskan tanah Mesir, atau Abu Ubaidah bin Al-Jarrah membebaskan tanah Syam, semua orang-orang kafir yang di sana merasa senang ketika dipimpin oleh umat Islam. Semuanya merasa senang. Dan itu kenyataan. Makanya di dalam surah Al-Baqarah ayat 190 kan berbunyi begitu. Wa qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum. Jadi perangilah untuk di jalan Allah, dalam jalan Allah ya maksudnya ya. Orang-orang yang memerangi kamu. Kalau tidak memerangi jangan. Wala ta'tadu, wala ta'tadu. Tapi jangan kebablasan. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak suka orang yang kebablasan. Makanya dalam konteks berperang saja. Nah, di sana ada aturan. Kita tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh anak kecil, tidak boleh membunuh orang yang tua renta, tidak boleh menghancurkan gereja, tidak boleh menghancurkan tempat-tempat ibadah, dan tidak boleh menyerang orang-orang yang sudah menyerah. Begitu. Aturannya sangat ketat di dalam agama Islam itu. Adapun oknum-oknum, ya kalau kita mau bahas oknum, semua agama pasti ada oknumnya. Kalau kita mau membahas oknum, makanya kita fokus kepada ajaran-ajaran yang benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu di dalam pemahaman agama Islam itu, Mas Rudi, bukan hanya Nabi Isa yang tidak pernah berdosa, semua para nabi itu tidak pernah berdosa. Makanya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi punya kitab namanya Ismatul Anbiya, yang artinya bahwa para nabi itu semuanya maksum, terjaga dari dosa. Semuanya maksum. Ada riwayat kemudian didatangkan bahwa Nabi Muhammad pernah membunuh seseorang. Riwayat itu dari salah satu sahabat bahwa Nabi pernah membiarkan pembunuhan kepada Ummu Kirfah. Itu juga dibawakan oleh Christian Prince di dalam channelnya. Padahal ayat itu maudhu. Hadis itu hadis maudhu. Hadis yang sangat palsu. Tidak pernah terjadi itu di zaman Rasulullah SAW. Dan kalau kita mau merujuk kepada fakta sejarah, seperti di dalam kitab-kitab sejarah Imam Ibnu Hisham, Sirah Nabawiyah Imam Ibnu Ishaq, penulisan sejarah itu ketika tidak disandarkan oleh sanad dan tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka fakta sejarah itu tidak bisa dibenarkan. Begitu kalau di dalam Islam.
riwayat dari Ibnu Ishaq, Ibnu Hisham, kalau tidak dikaitkan dengan sanad dan tidak diketahui kebenarannya, maka kita tawakuf. Begitu. Sekian. Waduh. Oke. Ya, terima kasih Pak Dominik atas kebaikan hatinya sehingga saya tidak dipermalukan Ustaz Wahid. Aduh. Terima kasih. Ya. Sudah ya. Tadi kan saya tidak nyebrang itu. Menjawab saja. Siap. Oke. Aku lagi ya Ustaz. Loh, ya. Ya, terima kasih Ustadz Wafi atas diskusi kita malam ini. Ya, engkau ini orang yang kuakui lah tingkat kesabarannya tinggi ya, tingkat emosionalnya terukur. Oke, kawan-kawan, saya akan berbicara tentang agama Kristen karena itu perjanjian kami untuk di penutup. Ya, bahwa kasih yang sesungguhnya itu adalah kasih dari Tuhan. Kasihnya tidak membutuhkan syarat apapun. Ya, dan itulah kasih mula-mula. Ya, bahwa dahulu dia mengasihi kita karena dia adalah kasih, maka dia ciptakanlah makhluk-makhluknya. Tujuannya apa? Agar dia memperkenalkan kasih itu dan makhluknya mengerti apa itu kasih. Itulah artinya kasih. Ya. Maka itu, kalian lihat, Yesus mengatakan, bahwa dua hukum itu, di dalam dua hukum itulah terletak semuanya. Hukum Taurat itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama manusia. Di dalam ajaran Kristen, kalau kita sudah berdosa, artinya kita pernah tidak mengasihi orang. Titik. Ya. Itu artinya. Nah, Yesus memberikan contoh kepada kami. Memang betul, banyak orang bercerita tentang perang. Yesus kenapa tidak menerapkan hukum perang? Karena dia kasih. Itulah sebabnya di dalam Injil tidak akan pernah kalian temukan Yesus mengajarkan perang. Nggak ada itu. Karena dia kasih. Malah dibilang kasihilah musuhmu. Artinya apa? Jangan ada peperangan. Karena peperangan itu hanya terjadi antara musuh dan lawannya. Titik. Maka kita diminta kasih musuh agar tidak ada peperangan. Sehebat apapun hukum peperangan, tetap tidak ada kasih. Nah ini. Nah, yang berikutnya. Yesus itu datang mencari orang berdosa. Bukan mencari orang suci. Itulah bukti kasihnya kepada manusia. Kenapa dia datang mencari orang berdosa? Karena seluruh umat manusia sudah berdosa oleh karena Adam. Maka dia datang mencari orang yang berdosa. Dari mana itu diambil? Itu diambil dari Kejadian 3. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan datang. Hai Adam, di manakah engkau? Itu dia datang mencari orang berdosa. Maka Yesus pun datang mencari orang berdosa. Tidak lagi Yesus datang mencari orang suci. Karena orang suci itu hanya Enok dan Elia. Yang lain tidak ada, kita semua berdosa. Makanya kami bangga jadi orang Kristen. Tuhan kami mencari kami. Sampai harus turun dia ke bumi untuk mencari kami yang berdosa. Dia tidak mencari orang suci. Buat apa orang suci? Karena memang tidak ada lagi manusia yang suci. Upah dosa adalah maut, semuanya mati. Kan begitu. Kemudian Yesus tidak pernah sekalipun melakukan dosa. Loh, dia kan memiliki tubuh manusia juga. Kenapa Yesus tidak pernah melakukan dosa? Tapi dituduh dia berdosa. Iya. Semua orang yang menuduh Yesus berdosa itu tidak lebih dan tidak kurang sama dengan ahli Taurat dan Farisi. Di dalam pengadilan Pilatus tidak ditemukan kesalahan Yesus. Tapi mereka memaksa Yesus harus berdosa agar bisa disalib. Siapa yang mengatakan Yesus itu berdosa, artinya dia menyalibkan Yesus. Nah, ini banyak ajaran Kristen. Tidak pernah kami tutup pernyataan orang Yesus berdosa. Kalau itu kami tutup, artinya tidak pernah ada terjadi salib. Benar. Kalau ada orang mengatakan Yesus berdosa, artinya di situ dia sudah mendeklarasikan diri. Ya, dia sama dengan ahli Taurat dan
Farisi untuk menyalibkan Yesus. Itulah sebabnya dikatakan berdosa di situ. Nah, ini harus kita pahami dengan baik dan benar. Ya, untuk itulah kawan-kawan semua, kawan-kawan Kristenku, ingatlah bahwa kalian harus mencintai Yesus, sebab Dia datang tidak mencari orang benar, tetapi mencari kau dan aku yang sama-sama pendosa. Saya akan tinggalkan Tuhan Yesus jikalau Dia datang mencari orang benar, mencari orang soleh, sebab saya berdosa. Artinya Dia bukan untuk saya. Tetapi Yesus datang untuk kita karena Dia mencari orang berdosa. Sekian dan terima kasih. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf Ustaz Wapi. Terima kasih. Mantap. Oke, udah bisa kita berpisah ya Ustaz Wapi ya? Ya. Terima kasih. Kawan-kawan, itulah pengajaran malam hari ini. Pegang kata-kata saya kawan. Saya akan tinggalkan Yesus jikalau Dia mencari orang suci. Karena saya orang berdosa, berarti saya bukan untuk Dia. Dan Dia bukan untuk saya. Paham kalian? Kenapa saya ngotot untuk hidup di dalam ajaran Kristus? Karena Dia datang mencari saya yang berdosa. Dan kau juga. Kalau Tuhan-Tuhan lain mana mau Dia menerima orang suci, orang berdosa. Apalagi Dia tidak mau menerima orang yang tidak menyembah Dia. Tapi Yesus datang. Jangan kau katakan sama orang lain kafir. Apabila kau mengatakannya, maka kau akan dibawa ke mahkamah agama. Luar biasa pengajar itu. Ada orang mengatakan, oh dalam iman kami, Nabi kami mengajarkan perang, aturan perang. Itu mah nggak baik. Orang Yesus mengatakan jangan berperang, kasih musuhmu. Musuh hanya ada di medan perang. Artinya Yesus melarang kita berperang. Kalau bisa kasihi musuhmu. Kalau kita mengasihi musuh kita, maka peperangan tidak ada terjadi. Ya. Pahami ya? Kenapa saya memilih Yesus? Karena Dia datang untuk saya yang berdosa. Beda dengan Tuhan-Tuhan lain. Dia datang untuk orang suci, orang soleh. Sementara mereka nggak tahu mereka itu berdosa. Kenapa? Mereka tidak memiliki ajaran bahwa upah dosa adalah maut. Mereka tidak tahu itu dosa. Bagi mereka, asal mereka mengikut Tuhan itu, mengikut Nabi itu, maka mereka tidak berdosa. Jalannya dari mana? Nabi saja berdosa. Ketika seorang Nabi berdosa, mereka tidak tahu itu apa itu kasih. Dosa itu artinya tidak ada kasih. Dosa apa contohnya? Contoh saya mencuri. Artinya saya tidak punya kasih. Saya ambil milik orang lain. Apalagi? Dosa berzina. Artinya saya tidak punya kasih. Saya rusaki orang lain. Dosa apa lagi? Macam lah itu. Gak ada kasih di dalamnya kawan. Jadi ikutlah yang memiliki kasih. Makanya saya bilang tadi, tunjukkan saya satu dosa Yesus. Dikarang-karang lah. Kenapa dikarang-karang? Dan saya tidak menghalangi mereka mengarang. Karena memang harus digenapi firman Tuhan. Harus ada yang mendakwa Yesus itu berdosa. Kalau tidak ada yang mendakwa Yesus berdosa, kayak Pilatus, tidak akan ada penyalipan. Inilah penyalipan zaman modern. Dengan mengatakan Yesus punya dosa, itu dia sudah mau menyalibkannya. Salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Ya kawan-kawan ya, ingat, tetap teguh di dalam Yesus. Karena hanya Yesus yang datang mencari kau yang berdosa. Kalau kau orang suci, bukan Yesus tempatmu, yang lain. Dan kau tidak pernah suci. Mereka tidak tahu apa arti kesucian. Yang tidak berdosa dibilangnya tak bersuci. Yang berdosa dibilang suci. Kan keulang-walik. Oke kawan-kawan, demikianlah dulu sudah